Oke, selamat datang di kuliah Logika Fazi. Sekarang kita akan bahas tentang interval aritmatika ya. Kalian bisa lihat pada buku yang sudah saya bagikan di halaman 9, Romawi 3. Oke, di situ akan dikenalkan konsep-konsep dasar tentang interval ya. Jadi secara umum yang kita pelajari di sini itu adalah interval tutup ya. Interval tutup seperti yang kalian tahu ya, interval tutup berarti pakai kurung kotak ya, kurung kotak. Terus kemudian bukan kurung biasa. Terus kemudian kalau biasanya orang menulis interval di sini A, B, di sini kita menulis dengan intervalnya gini ya. Kita menulis intervalnya ini S garis bawah, S garis atas, gitu ya. Artinya ini batas bawahnya interval, ini batas atasnya interval, dan kalau sudah ditulis begini artinya apa? S itu ada di antara S bawah di sini dan garis atas di sini. Gitu ya, itu. Terus kemudian ya kalau intervalnya satu titik, ya kalau S bawah dan S atasnya sama, yaitu S, ya maka interval ini ya menjadi hanya isinya cuma satu unsur ya, yaitu si S. Gitu. Jadi kalau ditulis seperti ini artinya ini ya, ini batas bawah, ini batas atas. Gitu ya. Seperti itu. Kemudian kita bisa lihat ada beberapa gitu ya, beberapa definisi tentang interval yang ada. Nah, kemudian selanjutnya interval ini gitu ya, S bawah dan S garis atas itu dinamakan ini ya, dinamakan interval kepercayaan ya, kepercayaan dari S seperti itu. Nah, terus kemudian di buku diberikan beberapa definisi, gitu ya, definisi dasar. Kalau kesamaan kita punya S1 misalkan gitu ya, interval S1 dan interval S2, gitu ya, itu dikatakan sama ya jika ini ya, yang bawah sama dengan yang atas ya, batas bawah ini sama dan juga yang ini juga sama ya, jika S1 bawah sama dengan S2 bawah dan S1 atas sama dengan S2 atas. Oke, itu. Terus kemudian irisannya, irisan dari kita bilang ini ya, saya langsung tulis saja, irisan dari S1 dan S2 ya, itu hasilnya adalah apa? Hasilnya adalah suatu interval gitu ya, yang mana batasnya ini, yang pertama ini adalah apa? Ini itu kita lihat kalau irisan berarti maksimum. Maksimum dari nilai S1 bawah garis bawah S2 ini, dan yang batas sebelah kanannya itu adalah minimumnya. Minimum dari S1 bar atas, S2 garis atas. Nah, ini. Seperti ini. Itu untuk irisan. Jadi ya, irisan dari ini hasilnya. Terus yang ketiga, setelah irisan itu ada gabungan. Ini irisannya. Irisan. Kalau gabungan apa? Gabungan bagaimana? Ya kalau gabungan dari S1, interval kepercayaan S1, dan interval kepercayaan S2, itu apa? Kalau gabungan, kita ambil yang paling besar ya. Ini kalau maksimum minimum, ini minimum
batas atas interval kepercayaan batas bawah interval kepercayaan S1 dan maksimum batas bawah batas atas interval kepercayaan S1 dan S2. Seperti itu. Kemudian setelah gabungan, oke, ketaksamaan. Nah, ketaksamaan kalau kita punya di sini interval S1, interval kepercayaan S1 itu kurang dari interval kepercayaan S2 itu apa? Ya, jika yang pertama jika ini ya batas atas interval kepercayaan S1 itu S1 garis di atas itu kurang dari batas bawah interval S2. Nah, terus ini terus sebaliknya S1 interval kepercayaan S1 dikatakan lebih dari interval kepercayaan S2 itu jika kalau ini lebih dari berarti ini ya batas atas dari interval kepercayaan S2 kurang dari batas bawah interval kepercayaan S1. Ya. Oke, itu terus kemudian ada inklusi juga. Inklusi artinya termuat ya. Jadi kita bilang batas interval kepercayaan S1 itu termuat atau bahasa Inggrisnya included ya, termuat di interval kepercayaan S2 ya jika apa ya jika yang pertama S2 batas bawahnya itu kurang dari S1 gitu ya, dan ya batas atas S1 kurang dari batas atas dari interval kepercayaan S2. Seperti itu. Terus kemudian ada lagi apa namanya panjang dari suatu interval. Panjang interval. Nah, panjang dari interval ini misalkan interval kepercayaan S1 itu tuh adalah apa? Dinotasikannya ini ya. Dinotasikan dengan ini width of interval. Oke. Nah, itu sama dengan apa ya? Sama dengan selisih dari batas atas dan batas bawah. Itu panjang interval. Terus ada nilai mutlak. Gitu ya. Terus ada juga nilai mutlak. Gitu ya. Jadi nilai mutlak dari suatu interval kepercayaan dari interval ini ya notasinya ada tidak? Ada ya, dinotasikan dengan ini, dinotasikan dengan mutlak dari interval kepercayaan S1. Ini harusnya garis saja. Nah, itu sama dengan apa? Nilai maksimum dari ini, mutlak batas bawah dan mutlak batas atas. Oke, itu terus kemudian ada juga titik tengah. Ini banyak ya. Nah, titik tengah. Dia titik tengah dari interval ini, gitu ya, kita bilang S1 batas 1 dan batas atas dari interval kepercayaan dari S1 itu adalah ini
Notasinya ada tidak ya? Oh, ada. Oke, notasinya M. Dinotasikan dengan M, gitu ya. M untuk midpoint-nya. Midpoint dari interval kepercayaan S1 itu adalah ya setengah dikali apa? Ya batas bawah ditambah batas atas. Terus yang terakhir di sini ada simetri. Jadi jadi interval kepercayaan misalkan ini S1 itu dikatakan simetri itu jika S1 barnya sama dengan negatif. Batas bawahnya sama dengan negatif dari batas atasnya. Ya, atau kita bilang titik tengahnya 0. Ya, atau dengan kata lain apa? Ya, titik tengah dari interval itu adalah titik 0. Ya, ini ada banyak, ada 7. Oke, yang ini saya kasih contoh yang sama ya, berarti kalau 1, 4 dan misalkan saja ya 1, 4 dan 1, 4 gitu ya, sama. Gitu kan ya. Terus kemudian kalau irisan kita punya 1, 4 kalau diiris dengan 2, 6 berarti hasilnya adalah apa? 2 dan 4. Gitu ya, karena kita ambil paling maksimum di batas bawah dan minimum di batas atas. Kalau gabungan 1, 4 dengan 2, 6 ya ini gabungannya ya 1, 6. Tuh. Terus kemudian kalau relasi kurang dari itu bagaimana? Yang ini ya, kalau kita punya 1, 4 dan 2, 6, nah ini kita tidak bisa direlasikan pakai kurang dari atau lebih dari. Yang bisa bagaimana? Ya kalau ini 1 dan 4 terus sama misalkan 5 dan 9. Nah, karena apa? Batas bawah dari yang interval yang satunya lebih dari batas atas interval satunya. Nah, ini kita bilang kurang dari. Gitu ya. Atau misalkan 1, 4 dengan min 3, 0. Gitu ya. Min 3, 0. Berarti ini apa? Ya ini lebih dari itu, seperti itu. Kalau inklusi berarti yang termuat ya. Ya contoh misalkan 1, 4 memuat apa? 0, 2. Gitu ya, artinya ada satu interval yang termuat di dalamnya. Panjang interval berarti kalau panjang interval 1, 4 ya tinggal selisihnya ya 4 kurang 1 itu 3. Kalau nilai mutlak dari 1,4 ya jelas kita lihat yang maksimum ya ini masih 4. Nah, tapi ingat beda cerita kalau ini ya. Dicari nilai mutlak min 5 dengan 2. Ya ini jawabannya apa? 5 gitu ya. Karena ini kan sama saja dengan apa? Kita cari apa? Maksimum dari apa? Mutlak min 5 dan mutlak 2. Ya jelas. Maksimumnya mutlak min 5 ya. Oke, titik tengah ya kalau kita punya 1, 4 midpoint-nya itu adalah ya 1 tambah 4/2 yaitu 2,5. Terus kalau simetri ya misalkan minus 5 dan 5 itu simetri atau ya kita bilang minus A dengan A lah secara umum. Itu simetri. Seperti itu ya, itu contoh-contohnya. Terus kemudian diberikan juga definisi penjumlahan antar dua interval, pengurangan, terus kemudian di sini ada beberapa definisi lain, perkalian, pembagian juga dikasih. Itu. Terus kemudian ini kayaknya didefinisikan apa nih? Inverse dari suatu interval juga diberikan. Gitu ya. Di sini kita bisa lihat di definisi 1.2. Nah, kita punya misalkan
kita punya interval ini ya, interval kepercayaan S1 dan S2. Itu adalah interval. Itu ya, misalkan S1 dan S2 interval. Nah, yang didefinisikan dengan ini, kalau kita jumlahkan interval ini, itu hasilnya apa? Ya, didefinisikan apa? Penjumlahannya sama dengan ya penjumlahan masing-masing batas bawah, batas atas gitu ya. Jadi ini di sini kita jumlahkan batas bawahnya, terus kita jumlahkan batas atasnya. Kalau pengurangan, gitu ya. Nah, pengurangan interval kepercayaan S1 dengan S2, itu ya sama dengan pengurangan masing-masing. Terus 3, ya kalau inverse. Nah, inverse di sini punya syarat ternyata. Gitu ya. Ini jelas ya, S1 S-nya itu bilangan, di sini diberitahu bilangan apa tidak ya. Oke, sejauh ini kita mengambil contoh bilangan, tidak diberitahu bilangannya apa ya. Harus bilangan. Oke, kita bilang saja ini bilangan real. Walaupun kebanyakan contohnya menggunakan bilangan bulat, gitu ya. Kalau ini, nah jika 0 bukan anggota dari misalkan interval kepercayaan S1, maka inverse dari interval kepercayaan S1, gitu ya. Itu 1 per ini adalah ya ini. 1 per S1, 1 per S1 atas. Sorry. Oh, dibalik tidak ya? Oh ya, benar dibalik, sorry. Karena kalau 1 besar, 1 kecil, harusnya terbalik ya. Gini. Ini bawah. 1 per S1. Oke. Terus kalau 0 terdapat pada interval itu, ya berarti maka ya ini itu ya kita bilang inverse ya. Inverse ini tak terdefinisi, tak dapat didefinisikan. Didefinisikan. Ya, kita tidak bisa definisikan. Itu terus diberikan definisi perkaliannya juga. Diberikan definisi perkalian dan pembagiannya. Oke, untuk perkalian, kalau kita punya interval kepercayaan S1 dan S2 dikalikan, hasilnya ini ya sama dengan P, di mana P itu adalah minimum dari perkalian batas bawah dari kedua interval, batas bawah dengan batas atas, ini, ya, dan batas atas dengan batas atas. Terus kemudian interval baru hasil perkaliannya, batas atasnya juga kita cari maksimumnya. Nah, kalau pembagian, maka yang salah satu yang dibagi itu harus punya inverse. Oke, sekian. Terima kasih.